Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Pada siang ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 7, tugas terakhir untuk mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Matematika. Nah, di dalam tugas 7 ini, tugas kalian adalah menyusun suatu makalah untuk diseminarkan. Untuk isi makalah, ini ada beberapa poin. Jadi yang pertama dimulai dari judul makalah, kemudian nama penulis makalah, ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan diskusi, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kita akan melihat masing-masing isi dari tiap bagian. Nah, untuk di bagian abstrak, ada 3 hal yang harus kalian paparkan di bagian abstrak. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga itu adalah hasil penelitian. Ya. Jadi di dalam abstrak secara ringkas kalian memaparkan 3 poin ini. Nah, kemudian untuk bagian pendahuluan ada beberapa poin gitu ya. Nah, di pendahuluan poin pertama adalah penjelasan mengapa kemampuan yang kalian teliti dalam makalah ini itu adalah sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran matematika. Nah, ini harus kalian ambil dari pendapat 3 ahli, dan kalian sebenarnya sudah mengerjakan ini sehingga tinggal dimasukkan di sini ya. Nah, tetapi kalau kalian mau menambahkan pendapat ahli yang lain lagi, silahkan gitu ya. Kemudian di poin kedua adalah paparkan masalah yang kalian temukan dari sekolah, yang kalian temukan dari wawancara ataupun pekerjaan siswa. Nah, pada bagian ini langsung saja masuk poin-poin masalah yang kalian temukan. Jadi tidak perlu dipaparkan lagi hasil wawancaranya seperti apa lalu baru kesimpulan. Jadi tidak seperti itu, tetapi langsung dipaparkan saja masalah yang kami temukan terkait dengan kemampuan apa, untuk materi apa di sekolah mana. Itu adalah sebagai berikut: A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian bagian ketiga, rumusan masalah. Nah, jadi kalian coba rumuskan satu rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, ya, di mana di dalam makalah ini kan akan membahas bagaimana mendesain suatu proses pembelajaran dengan menggunakan PMR dan etnomatematika untuk belajarkan materi tertentu untuk siswa kelas tertentu. Nah, maka yang kalian rumuskan itu cukup satu saja rumusan masalah yang terkait dengan bagaimana proses merancang pembelajaran dengan menggunakan PMR dan etnomatematika untuk membelajarkan materi tertentu untuk siswa kelas tertentu. Nah, berikut contoh rumusan masalah yang bisa diangkat. Bagaimanakah langkah-langkah membelajarkan aturan perkalian dengan menggunakan pendekatan PMR dan konteks tari topeng ireng bagi siswa kelas 10 IPA 1 SMA Santa Corona untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Nah, jadi di sini kalian lihat kemampuannya adalah kemampuan komunikasi matematis, kemudian materi yang dibelajarkan adalah aturan perkalian, pendekatannya adalah PMR, di mana konteks etnonya adalah terletak di konteks tari topeng ireng. Nah, jadi ini contoh rumusan masalah yang mengkaitkan bagaimana merancang proses pembelajaran dengan PMR atau matematika untuk materi tertentu untuk siswa kelas tertentu. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah bagian yang memaparkan hasil-hasil penelitian. Jadi saya berharap di sini pada bagian ini kalian memaparkan 3 hasil penelitian yang pernah dilakukan orang lain
yang kesimpulannya mendukung solusi yang kalian berikan. Nah, di dalam makalah ini, solusi yang kita harapkan untuk kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan PMR dan etnomatematika. Nah, akibatnya berarti kalian harus mencari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan PMR, terkait dengan etnomatematika, yang menghubungkan dengan kemampuan yang akan kalian teliti. Nah, kemudian di bagian berikutnya, tolong paparkan pengertian pendekatan PMR dari 3 ahli yang berbeda. Lalu dibuat kesimpulan tentang pendekatan PMR itu apa. Nah, di butir ke-7 ada langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan PMR. Nah, yang kalian paparkan di bagian langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan PMR ini cukup langsung kesimpulannya. Jadi, bagaimana dari referensi-referensi yang ada, bagaimana menurut kalian membelajarkan dengan menggunakan pendekatan PMR. Sambil kalian jelaskan mengapa kalian menggunakan rumusan masalah tersebut. Nah, apakah itu rumusan dari suatu orang atau beberapa orang? Nah, kalian jelaskan di situ. Oke, kemudian di bagian berikutnya, ini masih di pendahuluan teman-teman. Kalian mendefinisikan tentang pengertian etnomatematika dari 3 ahli yang berbeda, lalu diakhiri dengan suatu kesimpulan. Nah, kemudian di bagian terakhir, di pendahuluan, kalian menjelaskan secara singkat namun mudah dipahami poin-poin tentang 6 aktivitas fundamental matematik. Ya, jadi kalian menjelaskan 6 aktivitas fundamental matematik itu apa saja dan jelaskan secara ringkas, mungkin 1 atau 2 kalimat per aktivitas, gitu ya. Nah, kemudian setelah pendahuluan selesai, maka masuklah di bagian metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian ada 2 poin yang perlu kalian paparkan. Poin pertama adalah jenis penelitian. Nah, karena dalam penelitian atau dalam penulisan makalah untuk Kapita ini kita membuat suatu desain pembelajaran, maka jenis penelitian yang sesuai itu adalah penelitian desain. Nah, di bagian ini juga tolong jelaskan pengertian penelitian desain menurut 1 ahli saja, ya. Lalu kemudian dijelaskan mengapa kalian dalam penelitian ini menggunakan penelitian desain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa kalian menggunakan penelitian desain? Nah, kalian bisa mencoba mengkaitkan tujuan pembelajaran dengan penelitian desain. Jadi apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian ini kan adalah membuat desain untuk membelajarkan materi tertentu dengan pendekatan tertentu dan etnomatematika. Nah, dari tujuan ini kan tampak bahwa jenis penelitian yang cocok itu adalah penelitian desain. Karena dalam penelitian ini kita akan merancang sebuah desain pembelajaran untuk membelajarkan materi tertentu dengan pendekatan PMR dan etnomatematika. Nah, kemudian untuk yang kedua, subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah yang dimaksud, kalian kan sudah membuat rancangan. Nah, bayangkan kira-kira rancangan ini nanti akan diberikan kepada siswa kelas berapa, di mana, di SMA mana misalnya. Ya, jadi bukan subjek penelitian itu bukan subjek-subjek yang sudah kalian ambil untuk mencari latar belakang berupa masalah dari sekolah. Ya. Jadi subjek penelitian ini lebih dibayangkan setelah rancanganmu jadi, ini mau diaplikasikan di mana. Ya. Boleh sekolah yang sama dengan subjek yang kalian ambil waktu mencari data masalah, begitu ya, tetapi tentu siswanya akan berbeda. Ya. Oke, kemudian untuk hasil penelitian dan diskusi. Pada bagian hasil penelitian dan diskusi, jadi apa yang harus kalian kerjakan? Yang harus kalian kerjakan pertama adalah mendeskripsikan HLT dari setiap pertemuan.
pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Jadi deskripsikan secara ringkas bagaimana HLT yang sudah kalian susun untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Nah, di dalam kalian mendeskripsikan HLT itu sambil disisipkan penjelasan mengapa langkah itu harus dikerjakan. Tentu ini kaitkan dengan bagaimana langkah pembelajaran PMR dan juga di dalam pendekatan etnomatematika, gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam PMR itu kan misalnya siswa awalnya diberi masalah untuk dieksplorasi. Nah, kalian jelaskan, kami memberikan masalah ini untuk dieksplorasi oleh siswa untuk mencapai kompetensi apa. Nah, bagaimana prosesnya supaya siswa dapat mencapai kompetensi itu? Nah, itu dijelaskan di bagian diskusi, gitu ya. Nah, lalu misalnya di dalam karakteristik PMR yang lain adalah interaksi antar siswa dengan guru, antar siswa dengan siswa. Nah, di bagian HLT itu coba kalian cermati di mana ada yang mendeskripsikan proses interaksi ini. Nah, disitulah dijelaskan. Jadi proses interaksi ini dimaksudkan untuk memunculkan karakteristik interaktivitas di dalam pembelajaran PMR. Nah, dan seterusnya. Nah, setiap pertemuan nanti akan muncul deskripsinya seperti apa, lalu kaitannya dengan langkah-langkah PMR, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisi jawaban secara ringkas rumusan masalah yang sudah kalian paparkan di latar belakang tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi daftar pustaka yang kalian gunakan. Untuk penulisan daftar pustaka, ikuti aturan penulisan daftar pustaka menurut EYD, ejaan yang disempurnakan, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi aturannya kita mengikuti itu saja. Nah, kemudian tugas dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompok sudah dibentuk, tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 16 Desember di Google Drive di folder tugas 7. Nah, selain PPT ini, saya juga sudah menyiapkan template untuk makalahnya, format makalahnya. Jadi ini adalah template makalahnya. Jadi kalian tinggal mengisi di sini, nah, lalu mengisikan apa yang sudah kalian kerjakan di sini. Jadi ada pendahuluan, paragraf pertama berisi apa, paragraf kedua berisi apa, dan seterusnya. Kemudian ada metode penelitian, kemudian adalah hasil penelitian dan diskusi, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi kurang lebih inilah template dalam bentuk Word yang bisa kalian pakai. Oke, itu saja yang akan saya jelaskan untuk tugas 7 ini. Semoga kalian sudah menjadi lebih jelas untuk tugasnya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan, japri ke saya. Nah, silakan hari Jumat besok kalian manfaatkan waktunya untuk mulai membuat makalah. Lalu minggu depan kita akan coba lihat sejauh mana progres yang sudah kalian buat. Meskipun masih lama, tapi mohon segera dicicil, karena kalau tidak segera dicicil biasanya akan tertunda-tunda begitu. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas 7. Mohon segera bisa ditindaklanjuti. Sehat selalu untuk kalian, jaga protokol kesehatan ketika berinteraksi dengan orang lain, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia selalu. Selamat siang, sampai ketemu lagi teman-teman.